Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ada satu gelar Yesus yang tentu Anda dan saya sudah tahu, yaitu Anak Manusia. Gelar ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Putra Allah sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Dan itu sudah kita ketahui dari bacaan Injil yang lain yang mengatakan bahwa karena Allah berkenan kepada Bunda Maria, sehingga Allah menyuruh malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, lalu menyampaikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel ini. Jadi bacaan pada hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa memang Yesus yang adalah Putra Allah itu sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ia tinggal bersama kita. Ia sebagai manusia yang tinggal bersama kita merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi ia tidak pernah melakukan dosa. Inilah hal yang luar biasa yang kita pelajari dari kitab suci, bahwa walaupun ia adalah anak Allah, tetapi ia mau rela turun bersama kita, menderita bersama kita, dan membawa kita semua keluar dari penderitaan itu. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita merasa diri sudah nyaman dengan pekerjaan kita atau status kita dan lain sebagainya. Kita kurang merendahkan diri seperti Yesus. Yesus itu adalah Putra Allah, tetapi dia mau merendah
sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, sehingga dia disebut sebagai anak manusia. Maka mari kita berusaha untuk rendah hati di dalam kehidupan kita, apapun jabatan kita. Jangan kita berpikir bahwa karena saya punya jabatan besar dalam perusahaan atau di dalam pekerjaan sehingga saya itu lebih tinggi daripada sesama yang lain. Tidak demikian. Justru kita diharapkan untuk rendah hati sama seperti yang lain, kemudian kita berusaha untuk membawa mereka keluar dari penderitaan sehingga semua orang mengalami kebahagiaan yang berasal dari Allah melalui kehadiran kita. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jangan lupa like, share, dan subscribe channel Paulus Buat Lele untuk membantu saya mewartakan Injil Tuhan. Terima kasih.